Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ustazah Sri Rezeki. Kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran 2. Materi untuk pembelajaran bahasa Indonesia adalah menguraikan pesan moral yang terkandung dalam dongeng. Simaklah dongeng fabel berikut ini. Kisah si semut dan merpati. Pagi itu hujan baru saja berhenti. Di hutan kecil tempat tinggal para hewan itu tampak basah oleh sisa-sisa air hujan. Semut menikmati pemandangan itu dengan riang gembira. Tiba-tiba ia mendengar suara aliran air sungai yang menarik hatinya. Lantas ia pun berjalan ke arah sungai itu, hendak melihat-lihat. Semut itu tidak tahu bahwa sungai setelah hujan cukup berbahaya, sebab arus airnya deras. Dam-didudidam, semut bersenandung riang. Sesampainya di sungai, ia takjub dengan keindahan pemandangan yang ada di depannya. Ia pun mendekati ke tepi sungai, hendak mencoba merasakan kesegaran air sungai yang tampak bening itu. Sayang, ia kurang berhati-hati. Ia terpleset dan kecebur ke dalam sungai. Arus air yang deras menyeret tubuhnya yang kecil. "Tolong, tolong!" teriak semut. Namun tidak ada hewan yang mendengarnya. Suara semut terlalu pelan, sedangkan suara air sungai terlalu keras. Di sebuah pohon tidak jauh dari situ, seekor burung merpati sedang bertengger dengan santai. Ia menikmati udara hutan yang begitu sejuk dan menyegarkan. Tiba-tiba matanya tertuju pada sesosok semut yang tampak sedang berusaha menyelamatkan diri di tengah arus sungai yang deras. "Kasihan sekali semut itu," batin merpati. "Aku harus menyelamatkannya." Merpati terbang ke tepi sungai, lalu memungut daun yang jatuh dari pohon. Lantas ia terbang lagi dan menjatuhkan daun itu di dekat semut. Dengan sekuat tenaga, semut berusaha naik ke daun itu dan berhasil. Akhirnya ia pun selamat. "Terima kasih, hai merpati," teriak semut. Namun sepertinya merpati tidak mendengarkannya. Burung itu langsung terbang entah kemana. Beberapa hari setelah kejadian itu, merpati sedang bertengger di batang pohon favoritnya. Di tempat itu ia bisa melihat pemandangan yang indah sambil menikmati udara yang sejuk. Saat itu merpati tidak tahu bahwa ada seorang pemburu yang sedang mengincarnya. Pemburu itu mengarahkan senjatanya ke merpati. Ia bergerak dengan perlahan supaya tidak menimbulkan suara yang bisa membuat merpati kaget. Dan benar saja, merpati masih belum sadar dengan keberadaan si pemburu. Ia sedang berada dalam bahaya. Pemburu bersiap untuk menarik pelatuk senjatanya. Namun tiba-tiba ia berteriak keras, lalu menjatuhkan senjatanya itu. Oh lala, rupanya seekor semut menggigit tangannya. Ya, semut itu adalah semut yang dulu pernah ditolong oleh merpati. Mendengar teriakan si pemburu, merpati langsung terbang. Ia sadar bahwa ia baru saja lolos dari mara bahaya. Dari kejauhan ia melihat semut yang melompat dari tangan si pemburu. Sadarlah ia bahwa semut itu telah menyelamatkan hidupnya.
"Terima kasih semut," teriak merpati sambil terbang menjauh, menghindari si pemburu. Semut mendengar ucapan itu. Ia sangat senang karena bisa membalas budi baik merpati. Selesai. Hikmah yang dapat diambil dari dongeng tersebut adalah jika ditolong oleh orang lain, maka kita harus berterima kasih kepadanya. Dan jika ada kesempatan, hendaknya kita membalas budi baik orang tersebut sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Materi selanjutnya adalah PPKN, makna keberagaman karakteristik individu di sekitar kita. Perhatikan dua gambar ini, kemudian temukan perbedaan karakteristik di antara mereka. Dari gambar tersebut, kita tahu sifat Benny adalah rajin dan menyukai binatang. Sedangkan sifat Siti rajin dan menyukai kebersihan. Berikutnya, kita belajar PCOK memahami kombinasi gerak dasar non-lokomotor. Apakah yang dimaksud dengan gerak dasar non-lokomotor? Non-lokomotor yaitu gerakan yang tidak menyebabkan berpindah tempat. Berikut ini adalah contoh-contoh gerak dasar non-lokomotor. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat dan mempermudah kalian dalam belajar tematik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.